Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian yang seiman dan seagama, yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah dan selalu dalam lindungannya Allah. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila telah sampai ajal seseorang, maka akan masuk satu kumpulan malaikat ke dalam lubang-lubang kecil di dalam badannya, dan kemudian mereka itu akan menarik rohnya melalui kedua telapak kakinya hingga sampai ke lutut. Setelah itu datang pula sekumpulan malaikat yang lain, lalu masuk ia, lalu mencabut rohnya dari lutut hingga sampai ke perutnya. Lalu datanglah sekumpulan malaikat yang lainnya, dan ia masuk lalu menarik rohnya dari perut hingga sampai ke dadanya. Dan yang terakhir, datanglah sekumpulan malaikat itu, dan mereka akan menarik rohnya orang tersebut dari dadanya hingga sampai ke kerongkongannya. Maka saat-saat itulah yang dikatakan orang nad'a. Maka Rasulullah SAW pun menyambungnya, kalau orang yang nad'a itu orang yang beriman, maka malaikat Jibril alaihissalam akan menebarkan sayapnya yang sebelah kanan, sehingga orang yang nad'a itu dapat melihat kedudukannya di surga. Apabila orang yang beriman itu melihat surga, maka dia akan lupa kepada orang-orang yang berada di sekelilingnya. Lah, kenapa demikian? Karena dia sangat merindukan yang namanya surga yang telah diperlihatkan oleh malaikat Jibril tersebut. Lalu kalau orang yang nad'a itu adalah orang munafik, maka malaikat Jibril alaihissalam akan menebarkan sayapnya yang sebelah kiri. Maka orang yang nad'a itu akan melihat kedudukannya di neraka. Dan dalam masa itu, orang itu tidak lagi melihat orang di sekelilingnya, karena dia terlalu takut apabila melihat neraka yang telah diperlihatkan oleh malaikat Jibril tersebut. Dari sebuah hadis bahwa apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkehendaki seseorang mukmin itu dicabut nyawanya, maka datanglah malaikat maut. Apabila malaikat maut hendak mencabut roh orang mukmin itu dari arah mulutnya, maka keluarlah zikir dari mulut orang mukmin itu dengan berkata, tidak ada jalan bagimu wahai malaikat mencabut roh orang ini melalui jalan ini, karena orang ini senantiasa menjadikan lidahnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah malaikat maut mendengar penjelasan itu, maka dia pun kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjelaskan apa yang diucapkan oleh lidah orang mukmin itu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai malaikat maut, kamu cabut roh orang itu dari pihak lain. Maka malaikat maut mendapatkan perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malaikat maut pun mencoba mencabut roh orang mukmin itu dari arah tangan. Tapi keluarlah sedekah dari arah tangan orang mukmin itu. Keluarlah usapan kepala anak yatim, dan keluarlah penulis-penulis ilmu. Maka berkata tangan, tidak ada jalan bagimu untuk mencabut roh orang mukmin dari arah ini. Tangan ini yang telah mengeluarkan sedekah, tangan ini yang telah mengusap kepala anak-anak yatim, dan tangan ini yang menulis ilmu-ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, malaikat maut gagal mencabut roh orang mukmin dari arah tangan. Maka malaikat maut coba pula daripada arah kaki. Maka malangnya malaikat maut juga gagal melakukannya.
Sebab kaki berkata, tidak ada jalan bagimu dari arah ini, karena kaki ini senantiasa berjalan berulang kali mengerjakan sholat dengan berjamaah. Dan dengan kaki ini pula ia berjalan menghadiri majelis-majelis ilmu. Apabila gagalnya malaikat maut mencabut roh orang mukmin dari arah kakinya, maka malaikat maut coba pula dari arah telinganya. Ya, baik saja malaikat maut menghampiri telinga, maka telinga pun berkata, tidak ada jalan bagimu dari arah ini, karena telinga ini senantiasa mendengar bacaan-bacaan Al-Quran dan zikir-zikir. Dan akhirnya malaikat maut pun coba mencabut orang mukmin itu dari arah mata, tetapi baru saja hendak menghampiri matanya, maka mata pun berkata, tidak ada jalan bagimu dari arah ini, sebab mata ini senantiasa melihat beberapa mushaf dan kitab-kitab lainnya, dan mata ini pula senantiasa menangis karena takut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah gagal, maka malaikat maut pun kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang bermaksud, wahai malaikatku, tulis asmaku di telapak tanganmu dan tunjukkan kepada roh orang yang beriman itu. Maka mendapat perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka malaikat maut pun menghampiri roh orang itu dan menunjukkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat dia melihat asma Allah Ta'ala tersebut dengan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keluarlah roh dari arah mulut dengan tenang. Abu Bakar radhiyallahu anhu telah ditanya tentang kemana roh pergi setelah ia keluar daripada jasad. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu pun berkata, roh itu akan menuju ke 7 tempat. Yang pertama, roh para nabi dan para rasul. Maka roh itu akan menuju kepada syurga Adnin. Sedangkan yang kedua, roh para ulama, maka dia akan menuju ke syurga Firdaus. Sedangkan yang ketiga, roh mereka yang berbahagia menuju ke syurga Aliyyin. Sedangkan yang keempat, roh para syuhada yang berterbangan seperti burung di syurga mengikuti kehendaknya mereka. Sedangkan yang kelima, roh para mukmin yang berdosa akan tergantung di udara, tidak di bumi dan tidak pula di langit hingga sampai hari kiamat. Sedangkan yang keenam, roh anak-anak orang yang beriman akan berada di gunung daripada minyak miski. Sedangkan yang ketujuh, yaitu roh orang-orang kafir akan berada di dalam neraka Sijjin. Mereka disiksa beserta jasadnya hingga sampai hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, 3 kelompok manusia yang akan dijabat tangannya oleh para malaikat pada hari mereka keluar daripada kuburnya. Yang pertama, orang-orang yang mati syahid. Sedangkan yang kedua, orang-orang yang mengerjakan sholat malam dalam bulan Ramadan dan malam-malam lainnya. Sedangkan yang ketiga, orang yang berpuasa di hari Arafah. Saudaraku sekalian, itulah sedikit mau'izah daripada seorang hamba yang hina, yang moga kiranya akan menjadi manfaat bagi pribadi dan umumnya kepada sahabat-sahabat sekalian. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marja' wal ma'ab. Khiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.